Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Arsa dengan NIM 120140150, Prodi Teknik Informatika kelas TPB 52. Di sini saya akan menjelaskan program codingan saya dalam tugas UAS PKS 2. Jadi di sini saya sudah membuat dua program, yaitu yang pertama program mata kuliah Fisika Dasar menghitung energi kinetik dan energi potensial. Yang kedua yaitu program matematika menghitung bilangan faktorial. Alasan saya membuat dua program ini yaitu kedua materi ini mudah untuk dipahami dan saya sudah mengerti dengan baik, sehingga saya memilihnya sebagai materi untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah PKS 2 ini. Kemudian kita ke flowchart program pertama, menghitung energi kinetik dan energi potensial. Pertama kita deklarasiin dulu. Di sini ada deklarasi bertipe data integer dengan variabel n, pilih dan i. Variabel i ini gunanya untuk membantu perulangan nantinya. Kemudian deklarasi lagi, di sini ada deklarasi tipe data string dengan variabel hitung. Kemudian saya menawarkan dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu menghitung energi kinetik, pilihan yang kedua yaitu menghitung energi potensial. Kemudian pada menu awal saya menggunakan perulangan do while. Perulangan do while gunanya untuk mengulang kembali program yang sudah selesai jika memenuhi kondisi. Setelah itu user akan diminta untuk menginputkan pilihan yang akan dicari. Kemudian user diminta untuk menginputkan banyaknya perhitungan. Kemudian ada deklarasi kembali. Di sini ada deklarasi array bertipe data real atau float dengan variabel m, v, g, h dan hasil. Adanya deklarasi array ini karena dari rumus energi kinetik dan energi potensial itu sendiri. Kemudian jika user menginputkan angka 1 dengan perulangan for, maka user diarahkan ke penghitungan energi kinetik. Kemudian user akan diminta untuk menginputkan nilai massa dan menginputkan nilai kecepatan. Rumus dari energi kinetik itu sendiri yaitu 0,5 kali M kali V kuadrat. Kemudian output yang dihasilkan yaitu energi kinetik sama dengan satuan joule. Jika user menginputkan angka 2 dengan perulangan for, maka user akan diarahkan ke penghitungan energi potensial. User diminta untuk menginputkan nilai massa, nilai percepatan gravitasi, dan nilai tinggi benda. Rumus dari energi potensial itu sendiri yaitu M kali G kali H. Kemudian output yang dihasilkan yaitu energi potensial sama dengan satuan joule. Jika user tidak menginputkan angka 1 maupun 2 atau lainnya, maka output yang dihasilkan yaitu pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Jika semua perulangan ini telah dilaksanakan, maka program kembali menanyakan apakah Anda ingin menghitung lagi, ya atau tidak.
Jika user menginputkan ya pada variabel hitung ini, maka kembali lagi ke menu awal. Jika user menginputkan tidak, maka program selesai atau berhenti. Kemudian kita lihat programnya. Di sini ada deklarasi bertipe data integer dengan variabel n dan pilih. Kemudian ada deklarasi tipe data string dan variabel hitung. Di sini saya menawarkan dua pilihan, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Kemudian saya menggunakan perulangan do while. Kemudian user diminta untuk menginputkan pilihan yang akan dicari. Kemudian user diminta untuk menginputkan banyaknya perhitungan. Kemudian di sini ada deklarasi array bertipe data float bervariabel m, v, g, h dan hasil. Kemudian di sini saya menggunakan percabangan if else. Jika user menginputkan angka 1, maka dengan perulangan for akan diarahkan ke energi kinetik. User akan diminta untuk menginputkan nilai massa, nilai kecepatan dengan rumus 0,5 kali m kali v kuadrat. Kemudian output yang dihasilkan yaitu energi kinetik sama dengan satuan joule. Namun jika user menginputkan angka 2 dengan perulangan for, user diarahkan ke energi potensial. User diminta memasukkan nilai massa, memasukkan nilai percepatan gravitasi, dan memasukkan nilai tinggi benda dengan rumus m kali g kali h. Kemudian output hasilnya yaitu energi potensial sama dengan satuan joule. Kemudian jika user tidak menginputkan angka 1 atau 2 atau yang lain, maka output yang ditampilkan yaitu pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Setelah itu, program memunculkan output lagi berupa apakah Anda ingin menghitung lagi, ya atau tidak. Jika user menginputkan ya pada variabel hitung ini, maka akan kembali ke langkah awal. Jika user tidak menjawab tidak, maka program berhenti atau selesai. Jika kita compile, pilih yang akan Anda cari. Saya menginputkan angka 1 yaitu menghitung energi kinetik. Masukkan banyaknya perhitungan. Saya menginputkan 2. Masukkan nilai massa. Saya 3 inputkan. Masukkan nilai kecepatan. Saya masukkan 4. Dan keluarannya energi kinetik sama dengan 24 joule. Kemudian masukkan nilai massa lagi. Saya masukkan 4 dan masukkan nilai kecepatan, saya masukkan 5.
Kemudian keluarannya energi kinetik sama dengan 50 Joule. Apakah Anda ingin menghitung lagi, ya atau tidak? Ya. Pilih yang akan Anda cari. Saya menginputkan 2, yaitu menghitung energi potensial. Masukkan banyaknya perhitungan. Saya masukkan 2. Kemudian masukkan nilai massa. Saya masukkan 3. Masukkan nilai percepatan gravitasi. Saya masukkan 3. Masukkan nilai tinggi benda. Saya masukkan 3. Kemudian output yang dihasilkan yaitu energi potensial sama dengan 20 Joule. Kemudian masukkan lagi nilai massanya 4. Kemudian masukkan nilai kecepatan gravitasinya, masukkan 2. Dan masukkan nilai tinggi benda ya, masukkan 3. Kemudian program menanyakan lagi, apakah Anda ingin menghitung lagi? Saya jawab tidak. Maka proses selesai atau berhenti. Kemudian kita ke flowchart program 2. Di sini ada deklarasi bertipe data integer bervariabel n. Kemudian user diminta untuk menginputkan banyaknya data. Kemudian ada deklarasi kembali, yaitu deklarasi array bertipe data integer dengan variabel build array dan hasil array. Kemudian saya menggunakan perulangan for. Kemudian pada perulangan for ini user akan diminta untuk menginputkan bilangan yang ingin dihitung. Jika sudah, output yang dihasilkan berupa hasil dan cara. Kemudian pada perulangan for kedua itu isinya percabangan. Jika nilai K sama dengan 1, maka akan menghasilkan X. Jika K sama dengan 1, maka mengeluarkan sama dengan. Dan perulangan terus berlanjut sampai dia tidak berlaku. Jika sudah tidak berlaku, maka kemudian untuk array hasil diberi nilai 1 dan masuk ke perulangan kembali. Untuk perulangan for ketiga, di dalam perulangan itu ada rumus untuk array hasil sama dengan array hasil dikali 1, di mana array hasil itu nilai awalnya 1, kemudian dikali dengan nilai array build hingga nilai tersebut habis dan perulangan tersebut tidak berlaku. Kemudian mencetak nilai hasil. Kemudian ada perulangan for keempat. Itu gunanya untuk mencetak nilai dari array sesuai indeksnya. Kemudian program selesai. Kemudian kita lihat ke programnya. Di sini ada deklarasi bertipe data integer dengan variabel n. Kemudian
User diminta untuk memasukkan banyak data. Kemudian ada deklarasi lagi, deklarasi array tipe data integer dan variabel bil panjang array n dan hasil panjang array n. Di sini saya menggunakan perulangan for. For pertama, user diminta untuk menginputkan bilangan yang ingin dihitung pada array bil. Kemudian output yang dihasilkan yaitu berupa hasil dan cara. Kemudian pada perulangan for kedua, di sini for kedua isinya percabangan. Di sini saya menggunakan percabangan if else. Jika nilai K tidak sama dengan 1, maka mengeluarkan output kali. Namun jika K sama dengan 1, maka mengeluarkan sama dengan. Di sini hasil bernilai 1 sama dengan 1. Kemudian pada for ketiga, dalam perulangan itu ada rumus hasil kali hasil array sama dengan dikali hasil array kali 1, di mana array hasil itu nilai awalnya sama dengan 1, kemudian mencetak nilai hasil. Setelah itu output yang ditampilkan yaitu hasil data yang telah dihitung. Kemudian pada for keempat itu gunanya untuk mencetak nilai dari array sesuai indeksnya. Kemudian program selesai. Jika kita compile, masukkan banyaknya data. Di sini saya menginputkan 2, masukkan bilangan yang ingin dihitung. Di sini saya menginputkan bilangan 4. Kemudian mengeluarkan output 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24, menghasilkan cara dan hasil. Kemudian saya menginputkan bilangan 3, kemudian mengeluarkan hasil yang sama seperti yang sebelumnya, kemudian menghasilkan keluaran hasil data yang telah dihitung berdasarkan indeksnya, dan program selesai. Baik, jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.